Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa kelas 11 ya, 11B SMA Islam Ulun Nuha. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika ya. Nah, alhamdulillah, setelah kemarin kita mempelajari tentang pemuaian ya, pemuaian kemarin ada muai panjang, ada muai luas ya, ada muai volume. Nah, di sini Ustadz akan coba untuk mengulang sedikit yang kemarin ya, karena sempat terpotong ya, hanya sampai muai panjang. Agar lebih jelasnya Ustadz ingin mengulang sedikit ya. Nah, agar bisa lebih dipahami. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah bahwasannya untuk pemuaian kita harus, ini penting ya, harus mengamati bentuk dari ya benda yang mengalami pemuaian tersebut ya, apakah dia persegi, apakah dia persegi panjang, lingkaran dan lain sebagainya. Dan juga kalau dia berupa benda yang memiliki volume ya, misalnya seperti tabung atau misalnya batang besi ya. Nah, itu juga harus kita amati. Nah, sehingga kita memasukkan ke dalam rumus ya sesuatu nilai yang benar ya, nilai yang benar. Nah, di sini ya Ustadz ingin mengingatkan sedikit ya yang kemarin untuk pemuaian ya, pemuaian. Ini udah pertemuan keberapa ya Ustadz, lupa ya. Tapi kelima ya sepertinya ya, pertemuan kelima ya, kalau tidak salah ya. Tapi nah, Pemuaian seperti sudah kita jelaskan kemarin bahwasannya pemuaian itu adalah penambahan ukuran ya. Nah, ini penambahan ukuran. Ini Ustaz jelaskan singkat saja ya. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya ada muai panjang ya, muai panjang. Nah, baik, muai panjang. Biasanya itu ada kawat ya, seutas kawat atau lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sini ada muai luas ya, muai luas. Nah, untuk muai luas ini kita perlu mengamati ya, apa bentuknya. Contoh misalnya sebuah plat besi ya, besi yang tipis misalnya ya, dia berbentuk persegi misalnya ya, persegi. Nah, maka kita harus nanti memasukkan ke dalam rumusannya ya, delta A sama dengan A0 ya dikali beta dikali delta T ya. Nah, untuk A-nya, A0-nya nanti kita masukkan luas persegi. Persegi itu sisi kali sisi ya, dikali beta. Betanya itu kemarin berapa? 2 kali alfa ya, dikali delta T ya, kelihatan ya. Baik. Nah, itu dia. Kalau misalnya dia bentuknya persegi panjang misalnya, bentuknya persegi panjang, maka kita masukkan rumusnya misalnya kita anggap sama ya. Nah, sampai di sini nanti panjang kali lebar ya, panjang kali lebar kali 2 alfa delta T ya. Begitu juga kalau misalnya dia lingkaran ya, kalau dia lingkaran berarti luasnya nanti PR kuadrat ya, PR kuadrat. Kalau dia segitiga bentuknya berarti setengah kali alas kali tinggi ya, bisa dipahami ya. Nah, itu dia. Begitu juga nanti kalau jajar genjang ya, jajar genjang ini 2 buah segitiga ya, nah, yang digabungkan jadi dia 2 dikali setengah dikali alas kali tinggi, berarti 2 kali setengah 1 ya, 1. Nah, berarti 1. Nah, berarti alas kali tinggi ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus memperhatikan bentuknya ya, bentuk dari media yang memuai. Nah, kemudian selanjutnya sebut di sini ya, muai volume. Muai volume. Muai volume ya. Nah, untuk muai volume begitu juga kita harus perhatikan apakah dia bentuknya seperti ini, tabung ya, apakah dia bentuknya bola
Apakah dia bentuknya kubus misalnya ya, kubus, atau dia bentuknya balok. Nah, ini harus kita perhatikan agar kita bisa masukkan rumus yang benar. Jadi untuk ini ya, delta V sama dengan V0 dikali gamma ya, untuk volume dia gamma delta T. Nah, kemudian V0-nya ini kita perhatikan apa bentuknya. Misalnya ini ya, misalnya kubus berarti S pangkat 3. Itu volume kubus. Nah, gamma 3 kali alfa dikali delta T. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia balok misalnya ya, balok berarti panjang kali lebar kali tinggi, sama ya, kali 3 alfa delta T. Kalau misalnya dia tabung berarti PR kuadrat dikali T ya, 3 alfa delta T. Nah, seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan ya, bentuk dari benda yang memuai tersebut. Nah, taib. Nah, kemudian ya, nanti setelah dimasukkan juga perlu diingat, perhatikan bahwasannya untuk volume ya, untuk volume dia itu menggunakan gamma. Gamma itu nilainya 3 kali alfa ya. Gamma nilainya 3 kali alfa. Kemudian untuk beta itu 2 kali alfa. Jadi kalau kita mengetahui nilai alfa sudah gampang ya, sudah tinggal memasukkan saja ya, tinggal dikali 3 kalau dia volume, dikali 2 kalau dia luas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru ya. Saya hapus ya. Pembahasan yang baru, kita masuk ke hubungan antara ya kalor ya, energi kalor dengan suhu. Hubungan antara kalor dengan suhu. Ya, kalau kemarin tentang suhu ya, sekarang kita masuk B, hubungan kalor dan suhu. Hubungan kalor ya, hubungan kalor dan suhu. B, hubungan kalor dan suhu. Nah, kalau ada kata hubungan ya, berarti tanda yang digunakan biasanya itu adalah tandanya biasanya adalah dengan tanda sama dengan. Nah, maka kalau misalkan ada kata hubungan, itu menunjukkan bahwasannya kita akan membahas rumus. Nah, kenapa? Karena rumus itu yang menggunakan tanda sama dengan ya. Baik. Nah, kemudian ya, di sini yang pertama akan kita bahas ada 2. Yang pertama nanti ada tentang kalor ya, tentang kalor, rumus kalor ya. Yang kedua ada asas Black atau perpindahan ya, perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Nah, untuk di sini ya perlu kita pahami bahwasannya sama-sama lambang yang digunakan adalah Q ya. Yang digunakan adalah Q. Ya, Q. Nah, bedanya di sini nanti ada Q, ada 2 Q-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, type. Itu dia kuncinya ya untuk mengingat. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, tentang kalor. Tentang kalor ini. Nah, untuk kalor ya, atau jumlah kalor ya, jumlah kalor yang diberikan. Nah, pertama kita akan langsung membahas rumus
Rumus tentang jumlah kalor ya. Apa rumusnya? Yang pertama, dari yang pertama ini, Ustaz pakai tinta merah aja. Taib. Nah, yang pertama kelihatan ya, untuk kalor ya, rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini dia rumusnya. Intinya fisika harus menghafal rumus. Nah, itu aja. Baik, hafalkan rumusnya. Keterangannya ya, keterangannya Q ya itu jumlah kalor. Jumlah kalor. Lambangnya joule ya, dia merupakan energi ya, energi panas. Nah, kemudian M, ada M di sini. M itu artinya massa. Ya, massa. Massa dari apa? Massa dari cairan ya, atau apa zat yang sedang diteliti ya. Satuannya satuan SI ya, internasional kilogram. Nah, kemudian di sini ada C. C kecil ya. Apa itu C? C itu adalah kalor jenis. Kalor jenis. Nah, kalor jenis ini berbeda-beda dia nilainya. Nah, dia berbeda-beda nilainya tergantung dengan zat ya, zat yang sedang diamati. Untuk T dia suhu. Suhunya boleh Celcius atau Kelvin. Nah, untuk kalor jenis ya, untuk kalor jenis ini bisa kita artikan ya, dia sebagai kalor jenis di sini ya. C kalor jenis ya, bisa kita artikan dia sebagai banyaknya ya, banyaknya energi ya, energi yang dibutuhkan untuk ya, untuk menaikkan suhu, untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat ya, misalnya air atau apa, cairan ya, sebesar 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jadi untuk nilai kalor jenis ini berbeda-beda. Nah, antara minyak dengan air ya, kemudian antara ya minyak berbeda ya, air berbeda. Nah, kalau misalkan air ya, biasanya itu dia nilai kalor jenisnya itu sebesar, kalau air ya, kalau air biasanya dia nilainya itu C air biasanya itu 4000 ya, 4200. Nah, inilah besar dari energi yang dibutuhkan untuk bisa menaikkan suhu air ya, yang beratnya 1 kilogram sebesar 1 derajat. Kita butuh energi sebesar ini untuk bisa menaikkan suhunya. Nah, makanya kalau air ya mungkin sedikit lama ya dipanaskan baru dia mendidih. Adapun untuk zat-zat logam ya, misalnya dia seperti tembaga ya, kemudian ada besi, biasanya itu dia ratusan ya, mungkin sekitar 800 ya. Nah, bandingkan antara 4.200 dengan 800, ini bisa 5 kali lipat ya, 5 kali lipat. Nah, makanya kita hanya butuh energi sebanyak 800 ya untuk bisa menaikkan suhu dari besi atau tembaga ya sebesar 1 derajat. Nah, makanya cepat sekali naiknya. Kalau zat-zat logam itu cepat sekali naik suhunya. Terkadang kita jemur saja dia di bawah matahari
maka dia suhunya nanti dia cepat menjadi panas ya. Dia cepat menjadi panas. Contohnya juga misalnya baja ya. Misalnya baja rel kereta api misalnya. Nah, ya rel kereta api. Nah, kalau pada siang hari ya, kalau misalnya kita sentuh ya pasti suhunya sangat tinggi. Nah, itu kenapa? Karena dia sangat mudah naik ya, suhunya sangat mudah naik. Nah, itulah yang akan kita masukkan nanti ke dalam rumusan ini, tergantung cairannya apa ya. Kalau cairannya air berarti ini yang kita masukkan. Kalau cairan misalnya timah atau tembaga, nanti ada nilainya sendiri kita masukkan. Nah, itu berbeda-beda ya. Itu nanti berbeda-beda kita dapatkan dari soal. Nah, kita dapatkan dari soal. Taib. Nah, setelah ini Ustaz akan coba untuk menghitung ya dari kalor ya, menghitung kalor dari suatu cairan. Taib. Nah, sekarang contohnya di sini ada contohnya ya. Contohnya di sini untuk kalor ya. Nah, langsung aja. Jika diketahui ya, contoh soal ya, contoh soal. Baik, jika diketahui suatu cairan. Nah, ini nggak tahu cairannya apa ya. Nah, suatu cairan bermassa ya, masanya misalnya kita buat yang standar aja 1 kg ya, dinaikkan suhunya, biar lebih paham ya, memiliki kalor jenis sebesar 500 joule per kilogram Celcius ya, joule per kilogram Celcius. Nah, 1 kilogram memiliki kalor jenis. Nah, berapakah ya, pertanyaannya berapakah kalor yang dibutuhkan ya, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya dari 50 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan ya? Nah, sekarang kita coba tuh jawab ya, karena sudah kita tulis soalnya, langsung aja kita buat rumusnya. Q sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, sekarang kita masukkan M-nya berapa? M-nya 1 kilo. Masukkan 1 kilogram. Baik, C-nya berapa? C-nya 500 ya, 500. Tuliskan satuannya juga, joule per kilogram Celcius ya. Celciusnya di bawah ya. Nah, ini maksudnya Celciusnya di bawah ya. Dikali T2 kurang T1. T2 kurang T1, 70 kurang 50. Berarti 20 derajat Celcius. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya. 1 kilogram ya. 1 kali 500 kali 20 10.000. Apa satuannya? Kilogram habis, Celcius habis, tinggal joule. Maka hasilnya 10.000 joule yang kita butuhkan untuk menaikkan suhu dari cairan ini. Nah, ini ya jawabannya ya. Nah, gampang. Baik, tinggal dihafal rumusnya, itu intinya ya, hafal rumusnya. Jawabannya 10.000 ya, 10.000 joule ya, 10.000 joule. Nah, kemudian setelah ini masih tersisa 10 menit ya.
Nah, kita akan coba untuk menghitung perpindahan kalor ya menggunakan rumusan dari asas Black ya, rumus asas Black. Baik. Masuk. Ya, ini gampang ya. Baik. Nah, sekarang itu tadi kalau misalkan seperti ini gambarnya. Ada cairan ya di dalam ini. Ya. Misalnya ya ada cairan ya di dalamnya. Nah, berapa suhu yang kita butuhkan ini? Misalnya kita kasih api misalnya ya. Nah, berapa suhu yang kita butuhkan untuk menaikkannya ya menjadi seperti tadi 70 derajat Celcius, dari 50 naik menjadi 70. Nah, berapa yang kita butuhkan? Nah, sekarang kalau misalkan dia asas Black itu dua buah benda ya, dua buah benda. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kosong ya, ini kosong, yang ini isinya air panas misalnya ya, ini isinya air panas. Misalnya air panas ya. Nah, sudah. Gelas ini suhunya 20 derajat Celcius. Sudah. Kemudian air ini suhunya misalnya 100 derajat Celcius. Nah, ketika kita masukkan, kita pindahkan airnya ke sini, ya, maka berapakah suhu gelasnya, ya? Berapakah suhu akhir, ya? T akhir dari gelas tersebut, gelas dan air, ya. T akhir dari gelas dan air. Nah, kalau secara logika misalnya kita pikirkan, ya udah gampang aja, 100 pindahin ke sini, 100 kurang 20 jadi 80. Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata tidak seperti itu. Kita harus masukkan ke dalam rumus karena dia tidak mungkin pas 80 derajat, pasti ada yang hilang. Nah, baik. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ini untuk asas Black, yang ini asas Black ya. Ini asas Black. Ya, yang ini asas Black. Nah, yang ini asas Black, yang ini untuk kalor biasa. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita langsung ke rumus yang kedua ya. Yang kedua asas Black ya. Nah, kalau untuk asas Black ini dia tadi ya perpindahan kalor. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Nah, juga perlu dicatat bahwasannya ya, bahwasannya kalor itu ya, kalor itu berpindah dari ya suhu tinggi, nah, suhu tinggi ke suhu rendah, Nah, nanti dari sini baru bisa kita tentukan, baru bisa kita tahu mana yang melepas, mana yang menerima. Nah, ya, kalau yang melepas pasti yang bersuhu tinggi, ya. Kalau yang menerima pasti yang bersuhu lebih rendah, ya. Nah, seperti itu. Tapi, nah, contoh soal, ya, contohnya misalnya, ya, contoh misalnya ada seperti tadi ya, sebuah gelas, ya, sebuah gelas bersuhu ya, sebuah gelas bersuhu 10 derajat Celcius. Nah, ini dingin ya, dingin gelasnya, 10 derajat Celcius ya, bermasa ya, masanya misalnya 0,5 kg ya, 0,5 kg ya, dengan nilai C ya, C-nya itu misalnya
kita buat aja 100 berapa ya? Misalnya dia bahannya susah naik ya. 1000 ya, 1000 Joule per kilogram derajat Celcius ya. 1000. Nah, sudah ditambahkan ya, ditambahkan air panas ya, tambahkan air panas. Air panas ya, bersuhu air panasnya misalnya 110 derajat Celcius. 110 derajat Celcius ya. Bermasa ya, masanya misalnya 1 kilogram aja. 1 kilogram, kita ketahui bahwasannya C air ya 4200 ya. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berapakah suhu akhir keduanya? Suhu akhir keduanya berarti nanti jadi sama ya, akhir keduanya. Nah, kelihatan ya. Kita coba jawab. Di sini langsung kita masukkan ya, Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, perhatikan ini, kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang mana yang bersuhu tinggi, air panas atau gelas? Iya, pastinya air panas ya, suhunya 110. Nah, sedangkan gelas suhunya hanya 10 derajat Celcius. Baik, kita lanjut di atas ya. Nah, berarti ya, yang mana Q lepas, yang mana Q terima? Berarti yang melepas kalor adalah ini untuk air ya, untuk air, sebelah kiri untuk air. Baik, maka kita tuliskan dulu rumusnya. Rumusnya adalah MC ya, kelihatan di sini ya. M berarti di sini air ya. Kita buat di sini air ya, karena dia lepas. Ini Q, yang terima gelas ya, gelas. Nah, baik. Nah, sekarang Q air. Airnya tadi kita masukkan rumusnya M C delta T ya, M C delta T. Nah, tapi di sini ada bedanya ya. Ini untuk air, ini untuk gelas. Kemudian untuk suhunya, nah kita jabarkan lagi menjadi seperti ini. M C T2 ya dikurang T akhir ya, kurang T akhir. Nah, kenapa T2? Karena dia yang lebih tinggi. Baik. Nah, sekarang M-nya ya, M dikali C. Ini perlu kita buat nih air ya, ini gelas. Nah, C dikali, nah TA dikurang T1. Loh, kenapa? TA nya tadi di sini sebelah kanan. Ini kenapa sebelah kiri? Karena pastinya ya, yang lebih rendah itu adalah suhu awal gelas. Setelah nanti ditambahkan air panas, pasti suhu gelasnya naik ya. Nah, maka T2 untuk gelas itu adalah yang akhirnya ini. Nah, untuk yang awalnya adalah ini T1-nya, 10 derajat Celcius ya. Nah, sekarang kita masukkan ya, kita masukkan nilainya. Ya, M ya, M airnya 1 kilo ya. 1 kilogram dikali C, C-nya C air 4200 ya. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Buka kurung ya. T2-nya berapa? T2-nya 110 ya, 110 derajat Celcius dikurang TA ya, sama dengan M gelas ya, 0,5 kg ya, 0,5 kg dikali 1000 ya, kali 1000 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Kemudian di sininya TA dikurang T1 berapa? 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius ya. Nah, sekarang ini
Ustaz foto dulu ya, biar nanti bisa dilihat sama antum semua ya. Nah, sekarang Ustaz hapus saja yang ini ya. Ya, fokus saja ke menjawab soal ya. Nah, sekarang kita hitung ya, 1 kali 4.200 ya, 4.200 Joule per derajat Celcius, karena ini sudah habis ya. Buka kurung, 110 derajat Celcius dikurang TA sama dengan 0,5 dikali 1000 berarti 500 ya. Ini coret habis ya, Joule per derajat Celcius. Iya, buka kurung berarti TA dikurang 10 derajat Celcius. Nah, sekarang kita kerjakan ini. Ya. 4.200 dibagi 500 ya. 4.200 dibagi 500. Ya, 4.200 dibagi 500 berarti berapa itu ya? 42 dibagi 5 ya, 48 ya. 20 ya, 8,4 ya. 8,4 Joule per derajat Celcius dikali 110 derajat Celcius dikurang TA sama dengan TA dikurang 10 derajat Celcius. Nah, baik. Sekarang ya, ini dia caranya. Yang berikutnya adalah kita kalikan ke dalam ya, kita kalikan ke dalam. 8,4 dikali 110 berapa itu ya? 84 dikali 11 4848 ya, 4 12 924 ya, 924 ya. Ini habis ya, coret ya. Joule dikurang 8,4 TA. 8,4 dikali 110 ini dia ya. 8,4 dikali minus TA ini dia ya, sama dengan TA dikurang 10 derajat Celcius. Sudah? Nah, kemudian ya, kemudian kita pindahkan yang TA, kita satukan dengan TA. Nah, yang bukan TA tetap kita letakkan di tempatnya ya. Nah, berarti kita kumpulkan. Yang minus ini pindah ke sini, yang minus ini pindah ke kiri ya. Kita pindahkan 924 Joule di minus jadi tambah ya, tambah 10 derajat Celcius sama dengan ya, pindahkan yang ada TA-nya. TA ditambah jadinya ya, tambah 8,4 TA. 8,4 TA. Nah, sekarang kita tambahkan 924 tambah 10 berarti 934 Joule sama dengan TA 1 TA ya, tambah 8,4 berarti jadinya 9,4 TA. Sekarang Ustadz mau tanya ya. Coba tugasnya ini aja ya. Tugasnya ini aja. Coba antum hitung berapakah jawabannya? Berapakah TA-nya? Nah, berapakah TA-nya? Nah, baik. Nah, tapi Ustadz tidak mau hanya ini aja yang dikirim. Nah, Ustadz mau yang dikirim dari awal tadi, yang tentang asas black ini, cara ngerjakannya dari awal tadi sampai ini ada jawabannya di bawah. Nah, itu aja tugasnya, hanya itu saja, satu aja. Coba antum isi berapakah nilai dari su akhirnya nih, TA-nya ini ya. Nah, karena secara logika pasti tadi jadinya 110 kurang 10 jadi 100 ya, 100 derajat Celcius. Nah, coba cari apakah betul 100. Nah, insya Allah enggak ya, insya Allah beda. Nah, makanya cari, coba dibagikan berapa ya hasilnya ya. Ini aja tugasnya. Nah, mungkin nanti bisa ditanya kalau ada yang tidak paham ya. Nah, mungkin ini saja ya untuk hari ini. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan.
ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, afwan kalau ada kata-kata yang salah ya, silakan dikerjakan dan dikirim pada Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.